adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bersama-sama kita akan menyerahkan untuk ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, saat yang baik kami ada untuk menyambut kelahiran Yesus di bumi ini. Kiranya ibadah kami menjadi ibadah yang mendatangkan berkat, memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, bila pengurapan Tuhan turun atas mereka. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang terbaik, melalui perjamuan kudus yang diterima awal bulan Desember, akan menjadi berkat yang besar benar atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersama berdoa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap untuk terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan satukan hati, masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Naikkan pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan, hanya Tuhan yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa bagi setiap kami Yesus. Berkuasa atasku.
berkuasa Tuhan, berkuasa atasku. Ku bawa rinduku, bawa rinduku, ku katakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama, mari kita akan ulangi berdiri bersama-sama. Bersukacita Tuhan, Amin. sebab kami merasakan terang-Mu yang menyala dalam hidup kami. Amin. Kau telah membukakan jalan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu akan haus akan firman-Mu Bapa bagi setiap kami. Yesus Kau juru selamatku, ku
Engkau Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk terang yang Kau berikan, Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Menjadi manusia, Amin. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman-Mu terang bagi setiap kami. Firman jadi manusia. Biarlah firman-Mu menghidupi setiap kami, Tuhan. Di antara kita Sebab kami percaya bahwa firman-Mu hidup di dalam kami. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Tak terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Tak terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Engkaulah pintu bagi setiap jalan untuk kami masuk kepada kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran untuk kami menuju kepada keselamatan dan kekekalan. Biarlah Tuhan kami mau bawa hati kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk belajar merenungkan apa yang menjadi nikmat dan kebaikan Tuhan. Kiranya pagi hari ini kami bersama membawa hati kami dan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami menjadi sesuatu yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Berkati untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terpujilah ya Bapa Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus membawa menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan di minggu yang pertama bulan Desember ini. Sungguh kita akan bersama untuk mensyukuri apa yang menjadi kasih Tuhan. Tema yang kita boleh bersama bangun dan tumbuhkan adalah
Tuhan melihat kerendahan hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa terima kasih untuk tarian lilin, untuk anak-anak yang luar biasa boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian, yang terlibat di dalam persiapan untuk Natal. Umbul-umbul sudah dipasang di depan, ya dekorasi menjadi semakin lengkap. Luar biasa Mas Eko, teman-teman yang mempersiapkan lighting kita sehingga semua bisa menjadi lebih baik. Saya berdoa biarlah setiap ibadah yang kita adakan tanggal 5, 12, 19, dan 26 itu menjadi sebuah berkat yang mendatangkan kemurahan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat nats firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan kita pada pagi ini. Lukas pasal 1 ayat yang ke-48. Saya rindu kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-48. Kita akan baca untuk firman Tuhan kita bersama pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus atau Natal tidak bisa dipisahkan dengan tokoh yang bernama Maria. Bagaimana peran Maria dalam rangka kelahiran Yesus merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan pemberitaan akan berita Natal. Sehingga kalau kita melihat hari-hari ini nama Maria begitu harum, populer, bahkan menjadi dekat dengan Yesus. Karena memang Tuhan yang menganugerahkan hidup kepada Maria untuk menjadi ibu bagi bayi Yesus. Menjadi wanita satu-satunya yang menjadi pintu dan jalan untuk kehadiran Yesus. Bahkan Maria menjadi pembuka sejarah kehidupan manusia. Bagaimana karya keselamatan itu ada di dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pujian yang dinaikkan oleh Maria atau nyanyian syukur Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55 itu. Ditulis bagaimana Maria menyebut dirinya seorang yang berbahagia. Kebahagiaan hidup yang diperoleh dan didapat dalam rangka apa? Merasakan dan meyakini bahwa karya Allah di dalam kehidupannya itu tidak salah. Karya Allah di dalam kehidupannya itu sangat berarti. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-49, kegembiraan, kebahagiaan, sukacita Maria itu didasarkan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Artinya, Maria sadar bahwa tangan Tuhan telah memberkati hidupnya. Apa yang tidak pernah dipikirkannya dan itu yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidupnya. Apa yang tidak pernah dibayangkan itu yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Apa yang tidak pernah diminta dan didoakan. Dan itu yang Tuhan kerjakan dan lakukan.
Sehingga dalam ayat yang ke-49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan melihat perbuatan besar apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan itu dalam kehidupan Maria. Hal yang pertama, kita akan melihat Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-30. Lukas pasal 1, ayat yang ke-30. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pesan dan perkataan malaikat Tuhan kepada Maria yang dimulai dengan sebuah ungkapan, jangan takut, hai Maria. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang mulia yang Tuhan sedang kerjakan itu dalam kehidupan. Lalu malaikat Tuhan berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memanggil Maria, memilih Maria, dan menjadikan Maria menjadi ibu Yesus. Itu bukan kebetulan. Bukan sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan secara tiba-tiba. Tetapi bagaimana Tuhan itu merancang. Bagaimana Tuhan membangun rencananya. Dan menetapkan apa yang menjadi keputusannya. Kepada seorang wanita yang bernama Maria. Itu benar. Sekalipun di satu sisi kita melihat. Maria bukanlah satu-satunya wanita yang paling baik. Maria juga bukan merupakan satu-satunya wanita yang paling saleh. Wanita yang bukan satu-satunya yang paling pintar ataupun yang lain. Maria punya posisi yang sama dengan wanita yang lain. Maria punya kehidupan yang sama dengan wanita yang lain. Tetapi ketika Tuhan menentukan keputusan dan memberikan untuk pilihannya kepada Maria. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Ini yang disebut dengan sebuah hadiah atau sering disebut dengan pemberian daripada Tuhan. Yang adalah kasih karunia. Dilakukan, diberikan dari pribadi yang sempurna. Yang besar, yang agung, yang mulia. Yang diberikan sebuah identitas pribadi superior. Kepada pribadi yang rendah, yang hina, yang miskin, yang tidak berdaya. Yang kecil, yang disebut dengan pribadi yang inferior, yaitu manusia yang bernama Maria. Dan ini yang disebut dengan kasih karunia. Hal inilah yang Maria rasakan, hal inilah yang Maria yakini, hal inilah yang Maria boleh pastikan dalam hidupnya. Bahwa yang terjadi bukanlah kebetulan, yang terjadi bukanlah sesuatu yang salah, yang terjadi bukanlah sesuatu yang biasa. Tetapi apa yang menjadi perkataan malaikat bahwa dirinya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal itulah yang membuat Maria menjadi berbahagia. Lebih daripada kebahagiaan harta, kekayaan, kehormatan, jabatan ataupun yang lain. Karena kasih karunia untuk melahirkan, menghadirkan menjadi ibu daripada Yesus. Menjadi pintu dan menjadi jalan bagi kelahiran Yesus ada di dalam kehidupannya. Natal menjadi penting bagi Maria. Karena Maria beroleh
kasih karunia di dalam hidupannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih karunia tidak saja dinyatakan dan diberikan Tuhan kepada Maria, tetapi kepada setiap orang yang mau percaya dan menjadikan Dia Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kabar yang begitu luar biasa patut kita syukuri. Di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan hati untuk menyambut akan kelahiran Yesus. Tuhan mengingatkan kebahagiaan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan itu memilih saudara dan saya, memberikan hadiah kepada kita. Sekalipun kita tidak menjadi ibu Yesus, sekalipun kita tidak melahirkan bayi Yesus, sekalipun kita tidak menjadi untuk mengandung akan bayi Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menyaksikan dalam iman, mempercayai dalam pengharapan bahwa Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu kurang lebih sudah hadir, ada di dalam hati dan hidup kita. Sudah banyak kita percaya bahwa Yesus hadir, ada di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, siapakah kita? Kita orang yang berdosa, siapakah kita? Kita seharusnya dihukum dan kita beroleh kebinasaan yang kekal. Manusia yang seharusnya mendapatkan ganjaran yang setimpal karena kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan, berujung kepada penghukuman atau kematian yang kekal. Tetapi hari ini mata kita melihat, iman kita percaya bahwa Natal merupakan peristiwa penting. Tidak hanya kita peringati dan kita rayakan, namun itu yang kita hidupi. Karena Yesus yang telah lahir di kandang domba Betlehem oleh seorang wanita yang bernama Maria, hari ini dia sudah lahir, hadir, ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan, itu ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa kebahagiaan Maria itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Bukan karena kado baru, bukan karena sesuatu materi ataupun yang lain. Tapi hari ini kita meyakini bahwa kelahiran Yesus dalam hati dan hidup kita merupakan peristiwa yang penting yang membuat kita bisa hidup dalam kebahagiaan. Yang kedua, kita akan belajar dan melihat apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi seorang wanita yang bernama Maria. Allah telah memperhatikan kerendahan hatinya, sehingga bagaimana Tuhan itu meninggikan dan mengagungkan dan menempatkan Maria menjadi sesuatu pribadi yang penting bagi kehidupannya. Yang pertama, karena Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat ayat yang ke-28. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama. Lukas 1 ayat yang ke-28. Lukas 1 ayat yang ke-28, mari kita akan baca 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yang kedua, kebahagiaan Maria karena dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang kedua, karena Maria beroleh penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu menjadi penting bagi kehidupan Maria. Karena itu membangun keyakinan Maria, berdampak kepada sikap Maria yang mampu untuk dapat bersyukur di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Dan Maria mampu menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya sebagai hamba yang Tuhan kasihi. Coba kita lihat
di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Apa yang dikatakan oleh Maria dalam bagian nats ini? Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa saudara? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu apa? Malaikat itu meninggalkan dia. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pergumulan yang berat yang Maria harus hadapi. Dia seorang perawan. Dia seorang yang muda, yang masih punya pengharapan. Yang rindu akan masa depan. Yang menginginkan cita-cita hidupnya yang tinggi. Itu sebabnya dia bersyukur ketika Yusuf berkenan untuk menunangkannya. Bahkan ingin menjadikan menjadi istrinya. Sebagai harapan para wanita. Ataupun yang saat itu diidam-idamkan untuk membangun sebuah lembaga keluarga. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, Maria, kamu harus mengandung. Bukan bayi Yusuf, bukan bayi akan pria yang pada umumnya. Tetapi kamu mengandung daripada Roh Kudus. Bagaikan petir di siang bolong yang menyambar hidupnya. Dia kaget, dia tercengang, dia membayangkan dan memikirkan hal-hal resiko yang dia harus alami. Dikucilkan daripada para wanita lainnya. Disingkirkan dari keluarganya karena nama baiknya rusak oleh karena dirinya. Bahkan mungkin dipikirkan Yusuf tunangannya juga akan menceraikannya. Bahkan orang akan mengolok dan akan mencibir sepanjang kehidupannya. Oleh karena apa yang dialami dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih ada banyak resiko-resiko yang lain. Mungkin juga dia akan bisa dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Hukuman yang tepat, yang layak bagi seorang yang tidak bisa untuk menjaga kesucian di dalam kehidupannya. Dan masih ada banyak situasi yang sulit lain. Yang menghampiri dan terus tumbuh di dalam pikiran dan hidupnya. Namun di tengah situasi yang sulit dan beban yang begitu berat itu. Malaikat Tuhan berkata, Maria, engkau beroleh penyertaan Tuhan. Persis seperti apa yang pernah malaikat juga katakan kepada Yusuf tunangannya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang pertama, coba kita akan lihat. Matius pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ini perkataan malaikat kepada Yusuf, tunangan Maria. Bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki. Dan mereka akan menamakan bayi itu Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Hal ini tidak saja merupakan sebuah pernyataan yang ada pada diri akan bayi Yesus, identitas bayi Yesus. Tapi penyertaan itu merupakan kehendak Tuhan, merupakan jawaban daripada manusia yang lemah, yang butuh pertolongan, yang butuh pimpinan, yang butuh penyertaan, yang butuh Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Maria. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang berat, di tengah pergumulan yang mungkin menghimpit akan hidupnya. Dan malaikat berkata bahwa tidak saja engkau beroleh kasih karunia, tetapi Tuhan berkenan menyertai engkau. Saudara yang terkasih, jika Tuhan di pihak kita, Paulus berkata, siapa yang dapat melawan kita? Jika Tuhan itu bersama kita, pemazmur berkata, kita bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Jika Tuhan itu menyertai kita, apa yang tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Seorang yang berkata kepada saya, Pak, seandainya neraka itu ada Tuhan, kira-kira bagaimana dengan neraka? Apa bisa jadi surga?
Saya begitu yakin. Sekalipun neraka yang paling ganas dan kejam, tapi Tuhan hadir di sana. Kasih-Nya, kasih karunia-Nya, karyanya, bahkan kesetiaannya mampu dan membuat neraka itu menjadi surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria sanggup melihat terang Tuhan. Maria bisa melihat kemurahan Tuhan. Maria bisa melihat kebaikan Tuhan. Maria dapat untuk mengalami kesetiaan Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena Maria saleh, bukan karena wanita Maria merupakan wanita yang berbeda dengan yang lain. Tapi Alkitab berkata, karena Maria disertai Tuhan. Saya berdoa, di tengah situasi hari-hari ini, kita ada dalam kesulitan, tantangan, dan persoalan. Di tengah doa yang kita naikkan, di tengah pergumulan yang kita sedang hadapi, di tengah masalah yang sedang kita gumulkan, bahkan di tengah situasi yang sulit, yang kadang-kala menjepit dan mencekik leher kita, seolah-olah mungkin kita berkata, sudah habis, tamat, the end riwayat hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kelahiran Yesus tidak saja untuk menyatakan kasih karunia itu untuk hidup kita manusia yang percaya. Tapi yang kedua, kelahiran Yesus membuktikan Tuhan yang jauh menjadi Tuhan yang mau dekat dengan hidup kita. Tuhan yang kecil, yang mungkin tidak nampak dengan mata kita, mau menjadi Tuhan yang menjelma untuk dekat bersanding ada dalam hidup kita. Dia tidak saja hanya sekedar dekat dan bersama dengan kita, tetapi dia Tuhan yang ingin bekerja sama untuk hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang ingin menolong kita, Tuhan yang ingin memimpin hidup kita, Tuhan yang ingin membawa setiap langkah kita kepada jalannya, kepada terangnya, kepada kemurahannya. Sehingga di tengah kegelapan sekalipun kita tidak merasa menjadi gelap. Sehingga di tengah beban yang begitu berat pun kita tidak menjadi beban itu menjadi berat. Namun kita dimampukan untuk bisa, untuk dapat menghadapi, bahkan melewati lembah kelam sekalipun dengan kemurahan dan kekuatan Tuhan. Pandemi COVID-19 bukan menjadi hantu yang menakutkan. Krisis multidimensi yang terjadi di sekeliling kita bukan menjadi sesuatu yang harus kita ratapi dan kita tangisi. Tapi hari ini ketika kita duduk di tempat ini, diingatkan bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia melalui seorang wanita Maria. Untuk apa? Menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang mau Immanuel ada dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi sebuah dasar untuk kita masuk di dalam bulan Desember tahun ini dengan kemurahan, kemenangan, dan kebaikannya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kita tundukkan hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
bersama nyanyikan pujian ini. Dengan apa kan ku Allah, oh, Segala kebaikan-Mu, Isa, segenap hatiku Bapa, menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku oh, segala kebaikan-Mu, Bapa, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Adakah hati kita percaya bekasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada Maria, Tuhan juga telah anugerahkan untuk hidup kita sekalian, orang-orang yang percaya. Dan hari ini kita boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan itu berlaku bagi hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Tuhan yang selalu peduli untuk setiap perbuatan tangannya. Hari ini kita ada di tempat ini untuk mensyukuri akan kasih Tuhan. Agar kita menjadi lebih percaya. Kasih Tuhan itu besar dan benar sempurna bagi setiap hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita membalas kasih untuk dapat membalas kebaikannya selain kita mensyukuri apa yang menjadi bagian Tuhan untuk hidup kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita, marilah kita akan buka hati, naikkan ucapan syukurmu sebagai doa dan permohonan kepada Tuhan untuk setiap kasih-Nya. Dengan lembut mari kita akan bersama berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus, Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Bapa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, ku bersyukur
marilah kita akan satukan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya yang maha kuasa atas kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya, yang telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami hidup dalam kasih karunia dan kami boleh hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia sebagaimana Maria boleh menikmati kehadiran Yesus menjadi hadiah yang terbesar di dalam hidupnya. Kami terima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari dengan hati yang percaya. Kiranya berkat yang besar yang daripada Tuhan turun atas kami, membawa sukacita dan damai Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami terima dengan segenap hati dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Baik Bapak Saudara, silakan bisa mengambil apa yang perjamuan kudus kita dengan hati yang bersyukur. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita sekalian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, Bapa, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Dan kita akan dasarkan perjamuan kudus ini melalui nats firman Tuhan yang kita terima di dalam hosti atau yang ada di tangan kita pada pagi ini. Saya rindukan kita akan bersama perkatakan, suarakan untuk kebenaran firman ini tidak saja menjadi ucapan bagi mulut dan lidah kita, tetapi akan menjadi perkataan yang tinggal memerintah di dalam hati kita dan memberkati sepanjang bulan untuk Desember untuk hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga dan kita akan amini bersama. 1, 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak menjadi goyah di dalam hidup kami. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan makan roti dan anggur yang ada di tangan kita, apakah kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah? Kalau engkau percaya,
Dengan iman saya undang kita akan bangkit berdiri dan kau berkata, Tuhan aku percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu sendiri yang terpecah tercurah dalam hidupku. Apakah Bapak Ibu juga percaya jika roti dan anggur ini yang adalah tubuh dan darah Yesus itu yang terpecah dan tercurah hidup dan berkuasa dan mendatangkan berkat untuk hidup kita. Yang lemah menjadi kuat, bahkan yang susah boleh dihiburkan. Kalau engkau percaya katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu makan dan minum, pastikan adakah iman kau percaya bahwa berkat bukan kutuk, berkat bukan murka, berkat bukan hukuman. Dan kau akan terima dalam hidupmu. Kalau kau percaya katakan di dalam nama Yesus, hanya berkat Tuhan yang akan datang dan turun dan menyertai kita. Mari kita angkat roti dengan tangan lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita akan makan denganlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecahkan roti itu. Dan roti ini berkat, tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata di dalam nama Yesus. Kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya yang dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan kepada kita. Untuk itu jemaat, mari kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing dan sebelum minum denganlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata di dalam nama Yesus. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami haleluya. Haleluya.
Terima kasih ya Bapa untuk berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus-Mu. Ialah ini menjadi rasa syukur kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh membalas setiap kasih-Mu. Bersyukur untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu yang membuat hari kami, hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah berkat itu akan turun dan menyertai hidup kami dan setiap kehidupan kami. Jemaat, mari Engkau tengadahkan kedua tangan-Mu. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan daripada Tuhan yang terbaik. Diberkatilah jiwa dan rohmu dengan hati dan semangat yang cinta Tuhan. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Diberkati setiap pekerjaanmu dengan keberhasilan. Diberkati setiap doamu dengan jawaban Tuhan yang baik. Diberkati setiap doa, rencana, bahkan pergumulanmu dengan kemurahan dan kemenangan. Diberkati hari, minggu, bulan, tahun yang kau jalani. Dalam studimu, dalam setiap usahamu, apapun yang kau sedang doakan dan kerjakan, Tuhan memberkati. Diberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Diberkati pos-pos PI pelayanan dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami terima segala berkat melalui perjamuan kudus-Mu pada pagi ini. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena kasih Tuhan. Kita berada di minggu pertama bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menjadi juru selamat. Dia Tuhan yang menjadi penebus bagi setiap kita. Amin. Seberapa banyak kita yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Tuhan
saat ini kita akan mendengarkan Benyus pada minggu ini. Kami persilahkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita simak Benyus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya pada hari Minggu 12 Desember 2021 yang akan dilaksanakan pada jam 6, 8, jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lena Gemawati Sihaan. Bagi seluruh jemaat yang rindu didukung dalam doa, dapat mengisi formulir doa yang tersedia di meja penerima tamu dan dapat memasukkannya dalam kotak pokok doa. Adapun pokok doa tersebut akan didoakan dalam ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember 2021 dan ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Acara tukar kado. Dalam rangka acara Natal 2021, seluruh jemaat berkenan dapat mengikuti acara tukar kado pada hari Minggu 26 Desember 2021 dalam ibadah 1, 2, dan 3. Adapun kado dapat berupa barang yang bukan dalam bentuk makanan atau yang dapat habis seperti sabun dan lain sebagainya seharga 20.000. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Amplop persembahan syukur Natal. Jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur Natal 2021. Amplop akan tersedia di meja penerima tamu setiap minggu dalam ibadah raya di bulan Desember. Persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Berita pernikahan akan diberkati dalam pernikahan yaitu Saudari Sevilla Ayu Nursanto dengan Saudara Dionysius Marcel Subiantoro pada hari Sabtu 11 Desember 2021 di Bandung. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kedua mempelai dan keluarga. Amin. Berita kelahiran. Puji Tuhan telah lahir seorang anak perempuan dari keluarga Samuel Agung dan Novi pada hari Rabu 1 Desember 2021. Gembala sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekian Benyus minggu ini. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya sebagai gembala sidang bersama dengan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan Desember. Kiranya berkat, kemurahan, anugerah Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Ya, selamat kepada keluarga Mas Samuel dan juga Mbak Novi untuk kelahiran seorang anak. Tuhan memberkati. Dan selamat untuk Pak Tony, nanti tanggal 11 ya Pak. Hari ini nanti akan berangkat ke Bandung. Ya Tuhan juga memberkati untuk pemberkatan pernikahan untuk khususnya Mbak Sevilla dan yang ada biar Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi bagian untuk kehidupannya. Itu saja, kita bersyukur terus untuk
setiap persiapan untuk ibadah, pelayan mimbar, dan semua yang boleh melayani luar biasa. Hari ini teman-teman, anak-anak yang telah menari lilin, Tuhan berkati. Untuk sound system, soundman, juga tadi malam lembur untuk lampu, lighting, Mas Eko dan teman-teman Tuhan berkati. Tapi juga untuk Pak Slamet dan keluarga boleh jahit umbul-umbul ya dari depan kita akan sambut benar, kita akan siapkan hati benar-benar untuk menyambut Natal tahun ini dengan sukacita Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur juga terus untuk berkat gitar bass yang baru semakin menambah semangat untuk teman-teman, untuk pemain musik terus melayani Tuhan. Doakan juga terus untuk kebutuhan gitar elektrik yang lain yang kita sedang butuhkan juga, biarlah semua kan Tuhan boleh memberkati kita. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Doakan hari Senin besok saya akan kunjungan untuk studi banding di Banyuwangi dan Klungkung, Bali selama 4 hari sampai dengan hari Jumat. Ya, bersama dengan teman-teman FKUB, dengan Wakil Bupati, dengan Kesbangpol, dengan Kakan Kemenak dan Dinas Perizinan. Ya, kiranya Tuhan beri menjadi berkat dan rencana juga untuk pelayanan tanggal 13 sampai 20 ke Kalimantan Barat. Ya, sangat bersama dengan Bu Lena untuk melayani di sana selama seminggu lebih. Tuhan juga boleh memberkati untuk semua kesehatan kekuatan. Saya berdoa biarlah jemaat yang ada senantiasa diberkati di dalam kemurahan Tuhan. Ya, itu saja. Sebelum kita akan tutup dalam doa, saya undang yang berulang tahun bulan Desember. Hadir? Ada yang hadir? Ada pagi hari ini? Ada? Ya, kita doakan tadi pagi sebagian, ya ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa kita untuk ibadah pada siang ini. Kami juga berdoa teringat untuk Ibu Lasinem yang ada di rumah yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan juga memberkati Mbah Las dengan kesehatan, kekuatan, kemurahan Tuhan yang lain. Tuhan, kami juga terus berdoa dimanapun mereka berada. Untuk Celia, Pardede juga Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan di tengah ulang tahun yang tambahkan pada bulan Desember. Kasih setia Tuhan memberkati. Yosia Kristianto juga dimanapun berada dengan segala anugerah kasih Tuhan. Ajaib Tuhan menyertai. Teman-teman yang lain, ya Tuhan juga memberkati berkat yang sama sebagaimana doa kami. Sepakat berdoa menyerahkan keluarga untuk Pak Tony dan Ibu jika hari ini akan berangkat ke Bandung. Tuhan memberkati untuk perjalanan, penyertaan Tuhan yang terbaik ada dalam kehidupan Pak Tony dan Bu Tony. Terlebih nanti rencana untuk memberkatan pernikahan untuk anaknya. Saya bilang ke dalam tanganmu, Tuhan memberkati dengan berkat anugerah kasih setia Tuhan. Segala halnya Tuhan menolong sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Rumah tangga yang dibangun Tuhan juga terus memberkati. Ibadah nanti jam 10 dan dilanjutkan juga dengan baptisan air. Kami juga berdoa untuk saudara kami, baik Ibu Ati, Ibu Neni, dan juga untuk Saudara Eca. Tuhan memberkati untuk baptisan yang akan sakramen mereka terima sebagai berkat kemurahan daripada Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap, untuk pergumulan, untuk jemaat-Mu, dimanapun mereka berada dengan segala berkat yang terbaik turun dan memberkati mereka. Jemaat, mari kita akan mengadakan dua tangan kita, pulanglah. Terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Tuhan, kasih oleh Roh Kudus di Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita senantiasa selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah, sekarang. Shalom, shalom, damai Allah, sekarang dan selamanya. Ya, singkat saja berikan pujian. Seperti sungai
sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.